Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asam Lambung. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi seputar asam lambung dan jadi buat teman-teman semuanya yang masih merasakan, yang masih parah, yang masih awam, yang masih baru saja terkena asam lambung dan jadi ini. Karena penyakit itu semuanya nggak enak ya, nggak enak. Apalagi penyakit asam lambung dan jadi yang kronis, yang lama, yang nggak sembuh-sembuh. Ya, saya juga dulu jengkel sekali ya dengan penyakit ini. Sampai sekarang sih saya masih ya gitulah ya, pokoknya penyakit ini kok ternyata banyak sekali, ternyata penyakit ini kok begini, memang kenyataannya begini, kita harus sabar gitu ya. Jadi kalau kita jengkel dengan penyakit ini, pasti kita jengkel, saya juga jengkel dengan penyakit ini ya, karena dia itu lambat sekali ya, lambat, prosesnya itu lambat, lama gitu ya. Dan tapi tidak semuanya itu lama, ada beberapa teman saya itu juga cepat ya, dia itu sakit asam lambung dan cuma dalam waktu 3 bulan itu sudah merasa sembuh total, sudah bisa makan mie instan, sudah makan yang aneh-aneh, sudah bisa ya. Tapi saya nggak tahu apakah ketika dia itu makannya yang aneh-aneh terus bisa kambuh lagi, saya juga nggak tahu ya. Yang penting dia itu dalam kategori cepat gitu ya, pemulihannya itu cepat, karena tiap orang itu ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau saya saya itu termasuk dalam kategori lambat ya, lambat dikit-dikit, lambat nanti kambuh, nanti mulai lagi, nanti kambuh gitu ya. Itu yang saya alami ya, penyembuhan yang saya alami, dan sampai sekarang pun saya belum sembuh total ya, karena gimana ya, saya juga bingung cara menceritakannya. Soalnya gini, saya sudah ngelakuin semuanya, tapi untuk menuju ke 100%-nya itu lama banget ya. Untuk menuju dari 50 atau dari bawah 50 itu menuju ke 80 itu cepat ya, agak cepat lah ya, termasuk saya itu beberapa bulan sudah 80 terus 90. Nah 90 ke 100-nya itu kan naik turun ya, naik turun, naik turun, naik turun, gitu-gitu terus ya. Padahal masalah makan juga hati-hati ya. Jadi kalau saya sekarang masih tenang nggak apa-apa ya, meskipun belum 100%, saya sudah bisa ngomong, sudah bisa buat channel ini, sudah bisa memberitahu kepada teman-teman yang masih awam, yang masih belum tahu, atau yang masih baru saja terkena, itu saya sudah seneng gitu ya. Saya sudah bisa ngomong gini, saya itu udah seneng lah ya, udah nggak seperti dulu. Kalau dulu kan saya buat ngomong aja susah, apalagi ketawa, senyum itu nggak bisa, saya susah. Karena gimana ya, masih ada rasa tertekan ya di pikiran saya tentang penyakit ini. Sensasi yang dinamakan 1001 sensasi itu bikin tertekan pikirannya ya, itu wajar. Dan nanti kalian akan merasakan hasilnya setelah kalian itu tahu apa itu pola hidup sehat, bagaimana menerapkannya, bagaimana cara makannya ya. Kalian harus sabar, pasrah, ikhlas. Nanti kalian akan merasakan hasilnya. Gak mungkin kok kita gini terus, tuh gak mungkin ya. Kita lama-lama pasti bisa ya, meskipun itu lambat, pasti kita bisa. Oke, jadi langsung saja saya ingin membahas sedikit tentang asam lambung dan jadi yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan, yang pernah saya lakukan ya, pokoknya di penyakit inilah, di penyakit asam lambung dan jadi. Kalau saya sih termasuk dalam kategori gastritis kronis atau mah kronis ya. Kalau asam lambung GERD itu beda dengan gastritis, dengan mah itu beda ya, beda. Kalau gastritis mah itu ada kelainan di dalam pencernaan atau di dalam lambungnya, ada luka atau ada apa, itu ada lukanya. Kalau asam lambung dan GERD itu beda, itu hubungannya dengan cairan asam lambung yang berlebihan, yang dimana katup esofagus tersebut itu melemah, jadi asam lambungnya mudah naik gitu ya, perbedaannya. Kalian harus paham tentang asam lambung GERD
dan gastritis MAH. Ya, itu beda pokoknya. Saya ingin membahas sedikit tentang sensasi asam lambung dan seti ya. Apa itu Mas? Membahas tentang BAB ya. Masalah BAB juga sering sekali saya lihat komen, lihat WA teman-teman yang WA atau yang komen itu, Mas, BAB saya kok aneh ya? Anehnya gimana? Coba saya tanya ya. Kok BAB saya itu ngerasa kalau BAB itu nggak bisa sepenuhnya keluar. Udah BAB-nya itu lama, beberapa hari baru BAB, ya tidak normal. Terus kalau BAB itu kecil-kecil kayak tai kambing gitu ya. Nah, itu kenapa Mas kok bisa gitu? Gini ya, kita kan sakitnya asam lambung ya, asam lambung. Asam lambung itu kan pencernaan ya. Kalau pencernaan kita sedang bermasalah, pasti pembuangan kita, hasil dari pencernaan tersebut ya yang harus kita buang itu pasti ikut juga nggak normal gitu ya. Jadi nggak usah kaget karena pencernaan kita lagi bermasalah, pasti hasil dari pencernaan tersebut yang keluar, yang dibuang itu pasti nggak akan normal ya. Tapi apakah itu nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa ya, saya juga begitu, dulu saya juga begitu. Jadi BAB itu cuma kecil-kecil ya, nggak bisa langsung. Biasanya kan kita BAB, maaf ya kalau ini agak jorok ya, tapi ini untuk edukasi juga ya, untuk edukasi juga. Jadi sesuai yang saya alami, sesuai yang saya rasakan ya, yang saya alami pokoknya. Jadi BAB-nya itu kecil-kecil gini, asli. Yang normalnya itu langsung panjang gitu ya, langsung panjang, kita keluar langsung banyak ya, itu kita nya itu kecil-kecil gini, pasti pada kaget, pasti pada ngiranya itu, waduh ini perut saya gimana, pencernaan apa bisa sembuh ya, soalnya lama. Dan BAB-nya itu kita makan buahnya ya, makan buahnya, tapi BAB-nya itu kecil-kecil dan sedikit. Loh, itu kenapa Mas? Itu karena ada masalah di pencernaan kita. Saya nggak tahu persis apa masalahnya, tapi bagaimana ceritanya saya juga nggak tahu persis. Tapi saya juga ngalamin, ya. Dan sekarang gimana Mas? Saya masalah BAB saya, alhamdulillah sekarang BAB saya itu sudah banyak, ya. Sudah munculnya itu sudah banyak, udah nggak seperti dulu. Seperti dulu itu kecil-kecil segini-gini. Bahkan BAB rasanya mules banget, tapi yang keluar tuh sedikit saja ya, dikit, cuma beberapa butir saja. Jadi nggak bisa keluar seperti normalnya, itu belum bisa. Bukannya nggak bisa, belum bisa normal. Nanti kalau kalian sudah lambungnya sudah membaik, pola makannya dijaga, pola pikir dijaga, pola hidup dijaga ya, masalah minum tercukupi, minumnya air putih hangat terus tercukupi ya, satu hari itu minimal 2 liter ya, 2 liter dalam sehari kalian harus bisa. Nanti kalau lambung kalian itu sudah membaik, udah sedikit-sedikit, oh udah ada perbedaan ya, nanti kalian akan merasakan BAB kalian itu agak-agak ya beda lah, sudah mendekati normal, udah enggak kecil-kecil seperti yang kemarin-kemarin gitu ya. Nah, untuk BAB itu ada juga yang BAB-nya itu harus kita, jadi masalah BAB kalau kita lagi sakit asam lambung itu harus kita teliti, harus kita ketahui BAB-nya itu bagaimana bentuknya. Nah, kadang ada yang masalah BAB itu bisa bikin kita itu ada indikasi kalau di dalam perut kita itu ada sesuatu yang bermasalah ya. Contohnya BAB hitam seperti aspal. Nah, itu harus kita waspadai ya. Soalnya BAB hitam itu dia di dalam pencernaan itu ada pendarahan, berarti ya. Ada pendarahan, terus darah kalau udah membusuk atau udah lama, udah nggak seger kan warnanya hitam. Dia bercampur dengan BAB tersebut. Nah, jadinya BAB-nya warna hitam pekat seperti aspal. Nah, itu yang harus kita waspadai ya, sebagai penderita asam lambung dan seti. Ada juga yang BAB-nya kuning, tapi itu dilumurin dengan darah segar.
Nah itu beda lagi, itu bisa jadi karena ada lecet di anus atau di bagian anus ya, di bagian pintu anus itu kan kalau BAB-nya itu keras, itu bisa lecet, bisa mengeluarkan darah segar. Nah itu ya, kalian harus tahu lah ya, harus tahu masalah BAB. Kalau kalian panik, langsung ke dokter saja ya. Kalau kalian panik atau tidak kurang yakin dengan informasi-informasi yang ada di internet atau di YouTube, itu kalian langsung ke dokter saja ya, biar dokter yang mendiagnosa, nanti dikasih obat gitu ya. Jadi kalian nggak sampai kalau misal ada pendarahan itu kalian nggak sampai berlangsung lama. Kalau kalian pendarahan terus, misal ada pendarahan, misal karena kita kan nggak tahu kan di dalam pencernaan kita, misal ada pendarahan kita nggak tahu, keluar terus darahnya, BAB kita hitam terus seperti aspal, nah kita bisa kekurangan darah. Nah gitu ya. Jadi kalian nggak usah takut, kalian perlu diperhatikan saja, nggak usah takut. Karena kalau masalah BAB hitam itu saya nggak pernah ya. BAB hitam, BAB berdarah itu saya nggak pernah. Saya pernahnya BAB mencret. Ya mencret itu juga banyak sekali diderita teman-teman, yang dirasakan teman-teman ya. Mencret terus kayaknya kecil-kecil. Udah itu saja yang pernah saya rasakan, dua hal tersebut. Oke, jadi itu saja itu masalah BAB. Jadi nggak usah takut masalah BAB. Kita perlu diperhatikan ya. Masalah BAB itu nanti bisa kalau kita susah BAB atau seminggu lebih itu nggak BAB, kita bisa minum obat penjahar atau obat yang buat BAB, itu juga bisa ya, kalian beli di apotek. Bu, saya nggak BAB selama 1 minggu lebih, obat apa yang aman untuk saya penderita asam lambung ketensian. Kalian bilang saja saya penderita asam lambung gitu, nah, nanti pasti dikasih obatnya gitu ya. Yang biasanya saya beli, yang biasanya saya pakai kalau saya itu selama 1 minggu lebih nggak BAB, itu kan perut rasanya nggak enak. Saya biasanya beli apa itu, Dulcolak. Yang saya pakai itu ya. Kalau untuk beberapa hari saya biasa pakai apa itu, alami, pakai buah pepaya, pisang gitu ya. Pepaya dan pisang itu awal. Nanti kalau masih susah, masih 1 minggu lebih, bahkan sampai 2 minggu gitu nggak BAB, kalian pakai Dulcolak, beli di apotek, itu langsung nanti keluar semuanya ya. Jadi itu penting, tapi jangan terlalu sering juga, kalau pas darurat saja gitu ya, itu saran saya. Oke, jadi gitu saja ya di video kali ini masalah BAB. Jadi semua itu nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Saya juga pernah gitu ya, tapi nggak yang BAB berdarah itu saya nggak pernah. BAB hitam juga saya nggak pernah. Itu kalian harus konsultasi ke dokter kalian sendiri-sendiri ya, atau ke konsultasi ke dokter ahli dalam, itu juga nggak apa-apa, biar dikasih obatnya agar segera sembuh ya gitu ya. Jadi itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Terima kasih.